Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Jamaah ibu-ibu, ummahat dan para bapak kalau ada yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Alhamdulillah, tentunya apapun kondisinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pandemi ini memang belum selesai, terus berlanjut. Bahkan kita cukup kaget, grafiknya dalam beberapa hari yang lalu malah meningkat. Tetapi apapun yang Allah berikan pada kehidupan kita selalu akan disikapi baik oleh orang yang beriman. Semoga kita termasuk orang-orang yang memantaskan diri kita di dalam keimanan, dan salah satu di antara sifat yang kita harus hadirkan pada kondisi hati kita adalah orang yang beriman adalah mereka yang tidak pernah kehabisan alasan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama ketika pada kesempatan ini kita dipertemukan, walaupun bukan bertemu secara fisik di majelis ilmu sebagaimana biasanya, tetapi kita bertemu secara virtual dan online, fisik kita dan raga kita berjauhan, tapi kita masih dipertemukan dalam satu frekuensi kecintaan kita kepada ilmu, supaya kita tetap mendapatkan petunjuk, karena hakikat ilmu sebagaimana tongkat bagi si buta yang bisa mengarahkan kita supaya kita tidak tergelincir kepada jalan-jalan yang dibuat oleh syaitan yang berusaha untuk menceraikan kita dari jalan Allah yang lurus. Semoga Allah terus menambahkan kepada kita ilmu, Allah menjadikan buah manis dari ilmu yang kita pelajari berbuah dengan kekuatan hati, kelapangan jiwa kita, untuk senantiasa bersyukur dan bersabar dalam setiap kehidupan kita. Kepada Allah kita menyembah dan kepadanya kita bergantung, meminta pertolongan atas seluruh ibadah yang kita lakukan dalam penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah kita bersyukur dan kepadanya kita menggantungkan urusan kita. Jamaah yang semoga Allah rahmati, kita tentunya paham betul bahwasanya kehidupan kita tidak akan sempurna sampai kita mendapatkan apa yang terbaik pada kehidupan di akhirat. Karena kehidupan orang yang beriman itu hakikatnya bukan di dunia ini. Karena apapun kenikmatan yang kita jumpai, maka hakikatnya itu adalah sementara waktu. Seberapapun kaya kita ketika pada kehidupan di dunia ini, kalau kita sudah meninggal dunia, itu persis sebagaimana orang yang bermimpi di dalam tidurnya, lalu dia bermimpi mendapatkan banyak hal. Tapi ketika bangun tidak ada satupun yang ada di tangannya. Itulah kata Umar bin Khattab. Jadi orang yang kaya, miliarder, konglomerat, apapun merek branded yang mereka miliki, kalau mereka dalam kehidupan setelah meninggal dunia, maka mereka akan terbangun dan mereka baru sadar semua pencapaian yang mereka pernah dapatkan di dunia itu sebagaimana mimpi yang ketika dia bangun di alam barzah sudah tidak ada satupun yang ada di tangan. Itulah yang menjadikan kita akhirnya paham memang kehidupan orang yang beriman itu hakikatnya bukan di sini, tapi kehidupan nanti setelah kita menutup mata, memejamkan dalam kematian kita, barulah kehidupan kita sejatinya akan dimulai sesuai dengan tingkat amal yang kita lakukan pada kehidupan. Makanya kalau kita melihat sesuatu yang mengagumkan dalam urusan dunia, Rasulullah sampai bersabda pada salah satu hadisnya yang Masya Allah. Rasulullah sampai berkata, "Idza kana ma yu'jibuhu minad dunya." Kalau kamu melihat sesuatu yang mengagumkan, yang membuat kamu terpesona pada urusan dunia, maka kata Rasulullah, katakanlah, "Innal aisha aisyul akhirah." Sesungguhnya kita akan berkata, sesungguhnya kehidupan bagi kami adalah kehidupan nanti ketika di akhirat. Karena menunjukkan bahwasanya orang mukmin itu sejatinya bukan hidup di sini. Ketika kita sepakat bahwasanya kita beriman, kehidupan kita bukan di sini karena ini ujian, karena ini adalah penjara yang kedudukan dunia itu tidak lebih dari sayap seekor nyamuk, berarti yang kita tuju adalah kehidupan akhirat kita. Dan tidak ada sikap yang paling baik kecuali sikap orang yang senantiasa memperbaiki akhiratnya. Orang yang selalu memperbaiki akhiratnya, itulah orang yang sejatinya dewasa. Orang yang memperbaiki urusan akhiratnya, orang itulah yang memiliki visioner, orang yang memiliki visi pada hidupnya. Dan orang yang memperbaiki urusan akhiratnya, pada sejatinya adalah orang-orang yang betul-betul beruntung pada kehidupan mereka. Mereka bukan hanya pintar, mereka bukan hanya punya misi, bukan hanya punya visi, tapi sejatinya mereka adalah orang beruntung. Karena dia tahu bahwasanya dunia ini tidak bisa menipunya, karena dia faham akhirat itulah yang akan dia tuju.
Ketika kita sudah mendapatkan, itulah yang dijabarkan dan digambarkan oleh agama bahwasanya kehidupan ini hanyalah sementara dan kehidupan kita sejatinya adalah kehidupan kita di akhirat, dan kita berupaya untuk memperbaiki urusan akhirat kita. Memperbaiki urusan akhirat itu tidak ada kunci yang pertama kecuali adalah dengan ilmu. Karena segala sesuatu harus dengan ilmu. Memperbaiki TV kalau tidak punya ilmunya jangan memperbaiki. Nanti malah jadinya bisa membuka tapi tidak bisa mengembalikan. Kalau kita ingin memperbaiki lampu harus pakai ilmu. Kalau memperbaiki listrik harus pakai ilmu. Kalaulah urusan lampu, urusan TV ternyata harus pakai ilmu, maka memperbaiki urusan akhirat ketika kita sudah paham kehidupan ini terbatas dan kita akan menuju kepada kehidupan akhirat dan keberuntungan bersama dengan orang-orang yang memperbaiki urusan akhiratnya, maka modalnya harus kita miliki, yaitu adalah dengan ilmu. Nah, itulah yang menjadi alasan bagi kita. Kenapa kita membahas tentang 175 jalan ke surga? Karena jalan ke surga itu merupakan jalan yang paling patut untuk kita selalu perbaiki. Jalan yang paling patut untuk kita evaluasi. Jalan yang paling patut untuk kita koreksi setiap waktunya dan setiap saatnya, supaya apa yang kita lakukan dan apa yang kita kerjakan mendapatkan sebuah impian besar, yaitu adalah keselamatan urusan kita kelak pada waktu di akhirat. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang Allah koreksi kehidupan kita, Allah perbaiki kualitas kehidupan kita untuk menuju kepada akhirat yang kita mimpikan, yaitu mendapatkan surga dan dijauhkan dari neraka. Kita akan membahas dan meneruskan. Karena kita ini adalah kajian kitab, kita akan meneruskan kajian kitabnya. Kita kemarin sudah membahas banyak sifat-sifat surga, dan kita baru membahas tentang muqaddimah, yaitu membahas tentang muqaddimah prolognya, dan kita belum masuk pada pembahasan buku dan kitabnya. Tidak apa-apa, karena memang segala buku selalu memiliki muqaddimah, selalu memiliki pendahuluan. Tentunya kita bahas dulu pendahuluan, karena pendahuluan ini supaya memudahkan kita memahami isi buku. Dan pendahuluan pada buku ini, pendahuluannya menceritakan tentang surga dulu. Sifatnya semacam apa, dan beliau menceritakan agak detail, walaupun tidak terlalu detail, tapi agak detail, supaya kita memiliki pengetahuan dan pencerahan tentang masalah surga. Banyak di antara kita yang suka mendengar surga, tetapi ternyata sering sekali kita tidak paham tentang surga. Bagi yang membawa buku, silakan dibuka halaman 34. Kemarin pada pembahasan yang terakhir, kalau tidak salah sebelum pandemi datang, saya masih ingat ketika mengajar di Masjid Darussalam. Masjid yang kita selalu rindukan, suasananya Masya Allah, atmosfer ketaatan dan jamaahnya luar biasa. Maka kita telah membahas bahwasanya di antara yang disampaikan dan dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya tentang surga itu adalah tentang masalah syahwat yang dimiliki oleh penduduk surga. Nah, sebelum saya membahas panjang lebar tentang masalah ini, pada poin ke-16 saya sampaikan dulu, kenapa kok dibahas tentang syahwat? Mungkin nanti ada yang bertanya. Sebelum ada yang bertanya, saya jawab dulu. Kenapa di surga itu ada syahwat, Ustadz? Padahal syahwat itu konotasinya adalah negatif. Padahal kita sudah sering mendengar surga itu diisi dengan sesuatu yang sifatnya positif. Kenapa di surga ada syahwat? Nah, ini yang salah. Syahwat itu tidak selalu berkonotasi pada sesuatu yang sifatnya negatif. Karena sesungguhnya syahwat itu tergantung bagaimana kita menyalurkan. Makanya orang yang beriman ketika mereka menyalurkan syahwatnya pada tempat yang halal, maka itu menjadi ibadah, menjadi bentuk ketaatan dan dia berpahala. Seorang suami yang dia menyalurkan syahwatnya pada tempatnya, pada istri yang dia halalkan ketika terjadi ijab qabul, maka itu menjadi pahala. Karena syahwat itu pada dasarnya hukumnya netral, sesuai dengan tingkat pemakaian. Kalau pemakaiannya benar, dia akan mendatangkan pahala. Kalau pemakaiannya salah, maka dia akan menjadi liar kemana-mana. Dan akhirnya terjadilah perzinahan, terjadilah segala macam penyimpangan fitrah, homoseksual, lesbian, ketika mereka memiliki syahwat, lalu mereka menyalurkan pada tempat dan pada kondisi yang tidak diridhai oleh Allah. Syahwat itu yang mendorong orang berzina, syahwat itu yang mendorong orang pakai narkoba, syahwat itu yang mendorong orang pakai narkotik, itu semuanya syahwat.
Nah, makanya orang yang beriman diberikan oleh Allah keimanan, di mana keimanan itu mengendalikan syahwat. Orang yang tidak memiliki iman ketika dia jatuh pada sesuatu yang fajir, sesuatu yang dosa, Allah jadikan syahwatnya lebih besar daripada imannya. Akhirnya imannya terjajah dengan syahwatnya. Maka apapun ketika ada panggilan iman dan panggilan syahwat, maka dia selalu mendahulukan panggilan syahwat. Nah, itu orang yang fajir, orang yang mereka itu banyak memiliki dosa. Makanya syahwat ketika diletakkan pada sesuatu yang baik, maka membuahkan pahala. Jadi syahwat itu hukumnya netral. Dan syahwat itu sesuatu yang sifatnya tidak berkonotasi, selalu identik dengan yang negatif. Dia bisa menjadi sesuatu yang sifatnya positif ketika diletakkan pada sesuatu yang diridhai oleh Allah. Jadi kalau ada nanti yang protes, kenapa kok di surga ada syahwat? Bukankah itu negatif? Tidak. Syahwat itu merupakan bagian dari sesuatu yang sifatnya positif ketika kita mendapatkan saluran pemakaian dan penggunaan syahwat pada tempat yang diridhai oleh Allah. Dan yang kita bahas di sini adalah syahwat dalam penduduk surga. Yang unik adalah penduduk neraka itu malah tidak punya syahwat. Ya, karena mereka sudah menghabiskan syahwatnya di dunia. Ketika mereka menghabiskan syahwatnya di dunia, mereka menghabiskan syahwatnya untuk minum khamar, mereka menghabiskan syahwatnya untuk berzina, mereka menghabiskan syahwatnya untuk tidur, mereka menghabiskan syahwatnya untuk makan. Makanya penduduk neraka, mereka tidak sama sekali diberikan kesempatan melampiaskan syahwat. Pernah kita jumpai penduduk neraka berdialog kepada istrinya yang sama-sama penduduk neraka, yuk kita ngamar dulu yuk, tidak ada. Kenapa? Karena syahwatnya sudah dihabiskan ketika di dunia. Jadi persoalannya dalam hidup itu sebenarnya persoalan memilih saja. Ente punya syahwat, ente tekan syahwatnya, nanti ente akan datang satu waktu ketika syahwat itu dilampiaskan sebebas-bebasnya pada semua yang diridhai oleh Allah. Kalau ente punya syahwat, ente lampiaskan, terus kecewa sama agama, agnostik, kecewa sama orang tua, narkoba, kemudian kecewa pada pekerjaan, narkotik, kemudian ngeliat perempuan seneng, zinain. Silahkan, pakai syahwatnya terus. Tapi akan datang satu waktu syahwatmu akan hilang karena ditekan dengan adab yang pedih sampai menjadikan syahwat itu tidak berkutik. Dan itulah yang menjadikan perbedaan antara orang yang beriman dan orang yang fajir. Orang yang beriman tuh jangan dikatakan tidak punya syahwat. Orang yang beriman tuh punya syahwat. Cuma mereka menata syahwatnya pada sesuatu yang diridhai oleh Allah. Makanya kalau ada orang suka berkomentar begini, kalau orang yang kira-kira menjaga pandangannya, lihat nih. Ada orang beriman tidak mau ngelihat. Alah, sok lo padahal hatinya mau. Loh, kalau syahwat itu pada dasarnya memang setiap orang mau. Perbedaannya cuma cara menekan syahwat itu. Ada yang mampu menekan dan itulah tanda kecerdasan ketika dia tidak dikendalikan oleh nafsunya. Ada yang melampiaskan dan itulah menjadi tanda dia dikuasai dan dijajah sama syahwat. Makanya sampai Allah itu berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Kamu apa enggak memperhatikan? Disuruh merhatikan sama Allah itu karena apa? Karena tingkah orang kalau sudah dikuasai syahwat itu menggelikan sama orang yang tidak dikuasai sama syahwat. Orang kalau sudah dijajah sama syahwat, pikirannya itu syahwat terus. Makanya disuruh ngelihat sama Allah supaya kita tidak meniru bagaimana bobroknya orang ketika mereka sudah ngikutin syahwat. Coba maaf ya, saya pernah ngelihat bagaimana tontonan tayangan orang yang sakau. Itu kemudian dia ketika makan dikasih enak, minum dikasih enak, dia memilih barang yang menyiksa dirinya. Dan dia tidak bisa merasakan enaknya makanan, tidak bisa merasakan enaknya minuman, tidak bisa merasakan hangatnya pelukan bapak dan ibunya. Karena apa? Karena dia dijajah dengan syahwat ketika dia sudah mengadopsi, sudah kemudian mengkonsumsi narkotik ataupun narkoba. Orang semacam itu disuruh ngelihat sama Allah. Orang yang sudah diperbudak sama zina, kemanapun pandangannya ketika ngelihat perempuan, ya pandangannya itu pandangan zina terus. Jangan merasa bahwasanya dia bebas. Mungkin dia bisa bersembunyi di balik pakaiannya yang trendy, fashionable. Mungkin dia bisa bersembunyi di balik rambutnya yang rapi. Mungkin dia bisa bersembunyi di balik pakaian-pakaiannya yang branded. Tapi kemudian ternyata dia dijajah dengan zina. Sampai akhirnya pekerjaannya tidak ada yang dia lakukan kecuali bagaimana menyalurkan zinanya itu.
Dan kita hidup pada waktu zina itu sedang diagung-agungkan, sampai pezina pun dianggap layaknya pahlawan. Maka itulah yang kemudian menjadikan kita akhirnya paham syahwat itu merupakan sebuah bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan kita. Orang di neraka tidak punya syahwat karena mereka sudah habis syahwatnya di dunia. Di surga syahwat itu masih disisakan, bahkan dibuat oleh Allah berbeda dengan syahwat di dunia. Tapi disalurkan hanya pada tempat yang tepat pada seseorang yang dihalalkan oleh Allah. Dan syahwat di surga itu memiliki perbedaan. Perbedaannya yang pertama, syahwat di akhirat yaitu syahwat di surga itu tidak mengarahkan kita kecuali kepada kebaikan. Jadi tidak ada penduduk surga ketika mereka sudah bersama dengan bidadari, lalu bersama dengan istrinya, lalu tertarik dengan bidadari temannya yang sama-sama penduduk surga. Tidak ada. Ya, nanti tidak ada mikir, wah bidadarinya Sabto caem juga ya, gitu. Nggak ada. Karena apa? Karena syahwat itu sudah dikekang oleh Allah dalam perkara yang baik. Karena sesuai dengan tempatnya. Karena tempatnya baik, maka dikondisikan pada sesuatu yang baik. Kan begitu standarnya. Kita kalau ngelihat satu barang di tempat restoran tertentu, itu pasti akan dikondisikan dengan brandnya restoran itu. Maka syahwat itu nanti kalau sudah di surga, nanti dia akan dipackage bagaimana syahwat itu sesuai dengan kebaikan dan sesuai dengan keindahannya surga. Makanya tidak ada syahwat yang mengarahkan kepada perbuatan yang buruk. Tidak ada syahwat lagi ketika ada seorang suami, lalu dia mendapati istrinya ketika ditinggalkan, istrinya menikah lagi, lalu bersama dengan suaminya yang terakhir, lalu suami yang pertama sedih dan berencana untuk membunuh suami itu, ingin menguasai. Tidak ada. Semua syahwat hanya diarahkan pada sesuatu yang baik. Nah, beda dengan di sini, syahwat itu bisa ditunggangi menjadi sesuatu yang buruk oleh penumpang gelap bernama syaitan. Yang kedua perbedaannya adalah kualitasnya dan kuantitasnya itu betul-betul luar biasa, di mana Allah memberikan porsi syahwat di akhirat itu jauh lebih besar daripada syahwat di dunia. Untuk menunjukkan betapa besarnya nikmat yang akan didapatkan bagi mereka yang mampu menekan syahwatnya ketika di dunia, maka dia akan merasakan nikmat syahwat itu betul-betul dia tenggelam dengan euforia kenikmatan syahwat di akhirat ketika disalurkan pada tempat yang diridhoi dan pada siapapun yang diridhoi oleh Allah. Jadi persoalannya itu filosofnya itu apa kalau sudah membahas tentang syahwat ini, terutama untuk laki-laki kan? Karena memang laki-laki diuji dengan syahwat yang berbeda dengan wanita. Maka sesungguhnya disitulah kita paham kita ini hidup di dunia persis sebagaimana orang yang sedang berpuasa. Yang mana nanti ketika berbuka itu baru terasa nikmat betul. Semua syahwat itu ketika dulunya kita kekang semata-mata karena Allah. Makanya orang yang mampu menekan syahwatnya adalah orang yang dekat dengan Allah. Orang yang mampu menekan syahwatnya, maka koneksi dan posisi dia di hadapan Allah menjadi sangat dekat. Karena dia tidak dijajah oleh musuh bernama syahwat. Nah itu. Dua perbedaan antara syahwat di dunia dengan syahwat di akhirat. Sekarang kita memasuki. Terus apa yang dilakukan oleh penduduk surga ketika Allah menyampaikan? Allah menyampaikan dalam surat Yasin. Mungkin sebagian dari kita hafal surat Yasin. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Hum wa azwajuhum fi dhilalin alal araiki muttaqiun. Sesungguhnya penduduk surga itu pada hari bersenang-senang ketika dalam kesibukan mereka dan istri-istri mereka berada pada tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan. Ya. Maka Imam Ibnu Katsir ketika beliau menafsirkan ayat-ayat Allah pada surat Yasin 55-56, ada kata-kata fi syughulin fakihun. Dilihat pada akhir ayat yang ke-55. Imam Ibnu Katsir berkata, kesibukannya apa sih penduduk surga itu? Maka dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir kesibukan mereka yaitu adalah ketika mereka mendapati istri mereka dari kalangan istri di dunia dan kalangan istri para bidadari yang selalu dijadikan oleh Allah itu perawan setiap habis dicampuri oleh mereka, maka kemudian dijadikan kembali mereka perawan dan suci kembali supaya menyempurnakan kenikmatan bagi istrinya dan menyempurnakan pula kenikmatan bagi suaminya ketika itu telah menjadi laki-laki penduduk surga. Ya, Masya Allah ya.
Kok bisa? Nah, jangan ngomong kok bisa. Kalau Allah mampu menjadikan seseorang itu perawan dan tidak perawan, suci dan tidak suci, maka mudah bagi Allah menjadikan setiap wanita itu selalu suci dalam setiap waktunya walaupun dicampuri berkali-kali oleh suami mereka. Dan kesibukan mereka semacam itu. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz, kenapa harus dibahas semacam ini di dalam Al-Quran? Kenapa sih harus membahas tentang hubungan intim? Pertama, Allah itu tidak berhak ditanya, tapi kitalah yang ditanya. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya, kitalah yang ditanya sama Allah. Yang kedua, Allah menyampaikan tentang hubungan intim pada ayat 55 dan 56 disampaikan dalam bentuk yang sangat indah dan tidak dalam bentuk kalimat-kalimat dan ayat-ayat yang vulgar. Tetapi dalam hal yang sangat indah, fi syughulin faqihun. Itu tidak ada kata-kata vulgar kalau kita paham bahasa Arab. Yang ketiga, kenapa Allah sampaikan tentang masalah ini kepada kita sebagai orang yang beriman? Karena Allah ingin menjaga setiap laki-laki dari ujung timur sampai ujung barat, dari utara sampai selatan. Jangan sentuh yang haram ya. Karena aku yang siapkan penggantinya nanti di akhirat kalau kalian menjaga dari sesuatu yang haram. Dan itulah yang menjadikan orang yang beriman itu mereka hidup hatinya di antara dua. Orang beriman itu kan diajari oleh Allah dengan dua. Kalau tidak dikasih reward ya punishment. Allah kadang-kadang menceritakan neraka, kadang-kadang Allah menceritakan tentang pembalasan atau hadiah yang Allah akan berikan. Dan Allah menyampaikan pada dua ayat ini, 55 dan 56 pada surat Yasin, yaitu rewardnya. Ini loh rewardnya kalau kamu menjaga dari yang haram, kami jadikan istrimu, istri-istrimu dari kalangan istri di dunia dan kalangan bidadari, selalu dalam kondisi perawan. Jangan sentuh yang haram ketika kamu sampai terperosok dalam perzinahan. Karena kalau kamu sampai memilih berzina dan tidak memilih untuk menahan dirimu dari yang diharamkan oleh Allah, antara yang kamu cicipi di dunia tidak sebanding dengan apa yang telah kamu lepaskan dan apa yang kamu korbankan. Nah, itu maksudnya begitu. Jadi Allah menyampaikannya semacam itu. Ya. Jadi betul-betul mereka dalam kondisi syahwatnya itu betul-betul besar. Allah kemudian memberikan syahwat itu bersama dengan para istri mereka. Orang yang beriman ketika membaca ini, dia tidak melihat sesuatu yang vulgar. Orang yang beriman ketika membaca ayat ini, sesungguhnya dia akan mencoba untuk menahan dirinya, mengendalikan dirinya, supaya dia mampu menahan dari yang haram di dunia. Karena sejatinya yang haram di dunia walaupun terasa nikmat yang ditawarkan di awalnya, tidak sebanding dengan kenikmatan besar yang sedang Allah siapkan bagi kita. Orang beriman itu hanya masalah waktu kok. Orang beriman itu pandai mengimani waktu. Kamu nggak mau ini ya? Cantik nih. Mau, tapi tidak sekarang, nanti. Mereka itu bermain dengan waktu. Waktunya itu nanti ketika sudah meninggal dunia dalam kehidupan di akhirat. Karena kita memiliki dua kehidupan dan orang yang beriman itu selalu mengkaitkan apapun yang dia ingin dapatkan itu selalu dikaitkan dengan urusan di akhirat. Makanya kayak Rasulullah tadi di awal-awal kan, Rasulullah sampai bersabda. Tadi ingat di awal mukadimah saya berkata, kalau kamu, kata Rasulullah, melihat sesuatu yang mengagumkan dalam urusan dunia, katakan, innal aisha aishul akhirah. Sesungguhnya kehidupan kami nanti di akhirat. Nah, sudah selesai. Sudah selesai. Oh, semuanya dikaitkan di akhirat. Laki-laki, ketika dia sedang terpancing nafsunya, syahwatnya sama seorang perempuan, atau sebaliknya, gandrung-gandrungnya dia sama seorang perempuan, dan dia tahu bahwasanya kalau disalurkan itu adalah jalannya haram, karena tidak memungkinkan. Maka dia harus kemudian membaca ayat ini supaya dia paham, oh kalau saya menjaga, Allah ganti dengan ganti yang lebih baik. Seorang laki-laki yang memiliki uang yang banyak, nominal sudah tidak lagi penting karena uangnya tidak ada lagi tidak ada nomor resinya karena saking banyaknya uang. Lalu kemudian banyak perempuan ditawarkan kepadanya, membaca ayat ini akan menjadikan dia berhenti. Karena apa? Semua yang kita cicipi di dunia kalau itu haram, tidak sebanding dengan apa yang kita korbankan dalam janji Allah pada kehidupan akhirat, yaitu adalah di surga. Ya. Jadi Allah akan jadikan istri-istri dari para laki-laki yang di surga itu selalu dalam kondisi suci, dalam kondisi gadis kembali. Dan itu Allah jadikan untuk menambah kenikmatan bagi istrinya dan bagi para penduduk surga.
Ketika mereka sudah meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah ganti dengan cash dan kontan kelak pada kehidupan di akhiratnya. Maka Rasulullah kemudian menyampaikan ketika syahwatnya penduduk surga bersama dengan istri-istrinya, dijadikan istri-istrinya itu seperti gadis kembali ketika mereka dicampuri setiap waktunya, maka di sini kita mendapati waladhi nafsi biyadihi inna ahadahum la yu'ta quwwatahu mi'ata rajulin fil mat'am wal mashrabi wasyahwati wal jima'. Lalu Nabi menyampaikan dalam hadis riwayat Ibnu Hibban dalam sahihnya dan diriwayatkan oleh Imam Hakim. Dan tidaklah setiap laki-laki penduduk surga ketika mereka sudah berada di surga, kecuali Allah akan memberikan kekuatan ekstra 100 kali lipat kekuatan daripada kekuatan dia ketika di dunia. Dalam masalah makan, dalam masalah minum, dalam masalah syahwat, dan dalam masalah jima. 4. Jadi kekuatan penduduk surga itu akan beda dengan kekuatan yang dimiliki dia ketika di dunia. Itu sesuatu yang beda. Fisik kita beda dengan fisik kita di dunia, ya kan? Kemudian kekuatan kita pun dijadikan oleh Allah berbeda dengan kekuatan yang kita miliki pada kehidupan di dunia. Layu utami atakuwatin akan dikasih 100 kekuatan di dalam mat'am, makannya itu. Kalau jadi misalkan orang yang makan sampai pernah ada 10 piring dalam sekali makan, itu nanti dijadikan 100 kali lipatnya. Dalam masalah minum, dalam masalah syahwat, dalam masalah jima. Dan itu menunjukkan kuatnya bagaimana seseorang itu nanti mereka berhubungan dengan keluarga mereka ketika pada kehidupan di akhirat untuk menggambarkan betapa besarnya kenikmatan yang Allah jadikan pada kenikmatan surga karena Allah itu tidak pernah bermain-main serta bercanda ketika menjanjikan surga bagi orang yang bertakwa dan taat kepadanya. Masya Allah ya. Saya ketika membaca hadis ini tuh mikirnya begini, Bapak dan Ibu ya. Ini kan berarti ada syahwat, ada jima, makan dan minum, termasuk di dalamnya cinta. Cinta itu akan dijadikan lebih daripada cinta ketika di dunia. Kita ini saling menyayangi, saling mencintai, itu kalau boleh saya ulang kembali, saya pernah menyampaikan, tapi saya ingin menyampaikan kembali. Saya pernah menyampaikan sebuah hadis bahwasanya Allah itu memiliki 100 rahmat. Satu rahmat Allah bagikan pada kehidupan dunia, 99 rahmat Allah tahan dan Allah berikan nanti bagi penduduk surga. Satu rahmat itu dari semenjak Nabi Adam ketika bertemu Hawa, mencintai Hawa, sampai punya anak Qabil, Habil, dan lain sebagainya, Iklimah, dan sebagainya. Sampai nanti manusia yang terakhir yang melihat matahari terbit dari arah barat, sampai melihat dan mendengar bagaimana malaikat Israfil menyalakan sangkakala, menjadikan pertanda habisnya dunia ini, itu satu rahmat. Di mana kita dengan satu rahmat itu dibagi-bagi seluruh manusia, dari awal sampai akhir. Kita sering kagum melihat bagaimana bapak dan ibu kita saling mencintai. Kita pernah kagum terhadap kisah cinta sejatinya seseorang dengan seseorang. Kita pernah merasa heran, pernah merasa terenyuh ketika melihat ada seekor kucing rela memberikan makanan kepada anaknya. Lalu rela dia tidak makan makanan itu sampai anaknya itu makan semua yang dia bawa dari makanan itu. Semua itu hanya satu rahmat. Hanya satu rahmat. Nanti ketika sudah pindah ke surga 99 rahmat. Karena bayangkan, kalau saya sekarang mencintai istri saya, Masya Allah besar saya mencintai istri saya. Dan saya yakin juga sebaliknya. Itu menggunakan satu rahmat. Dari semenjak Nabi Adam sampai manusia yang terakhir. Lah, terus nanti kalau di surga pakai 99 rahmat itu sebesar apa cintanya seorang suami kepada istri yang bertemu kembali di surga. Karena ketika di dunia aja sudah semacam itu. Ketika di dunia, contoh Sabto, cinta sama istrinya mau sampai kemudian meluber-luber. Itu baru di dunia, pakai satu rahmat yang dibagikan dari awal sampai akhir. Apalagi ketika di surga. Di surga itu tidak pakai satu rahmat, tapi pakai 99 rahmat. Bayangkan itu. Berarti cinta itu mentok. Cinta Korea mah nggak ada apa-apanya. Cinta fiktif dan buatan. Bukan cinta fiktif dan buatan. Makanya disitulah akhirnya kita menjumpai syahwatnya manusia akan dijadikan besar.
Sampai urusan makan, urusan minum, sampai urusan syahwat, sampai urusan jima pun akan dijadikan besar. Makanya dengan pembahasan poin ke-16 pada buku ini akan menjadikan kita itu berpikir keras betul. Jangan ambil yang haram, jangan deketi yang haram supaya kamu layak untuk mendapatkan yang terbaik dari apa yang Allah persiapkan untuk dirimu. Allah mempersiapkan yang terbaik, Allah mempersiapkan yang maksimal bagi setiap orang yang mampu mereka menjaga syahwatnya karena Allah. Makanya Allah rawat syahwat itu sampai Allah akan berikan syahwat itu pengganti yang lebih baik. Dan Allah lipat gandakan itu. Ya. Maka disitulah kita menjumpai. Itulah kesibukannya para penduduk surga. Mungkin ada yang bertanya, itu kok disebut istri-istri Ustadz? Kan banyak suami yang istrinya cuma satu di dunia. Yang dimaksudkan setiap Allah menyebut kata istri-istri bagi penduduk surga itu karena setiap penduduk surga itu nanti memiliki dua jenis istri. Istri yang pertama dari kehidupan di dunia, istri yang kedua adalah dari para bidadari yang Allah berikan tempatnya, kemahnya di depan rumah para penduduk surga, di mana kemahnya terbuat dari mutiara yang dilubangi sekitar 60 mil, maka di tempat itulah mereka menaruh istri dari kalangan bidadari. Tapi secantik apapun istri dari kalangan bidadari, semolek apapun istri dari kalangan bidadari, tidak akan pernah mampu mengalahkan istri cantiknya dari kehidupan di dunia. Karena bidadari tidak pernah melewati air mata, air ketuban yang pecah, perihnya ketika menyusui, tetesan air mata dan guratan kesedihan, mereka tidak pernah merasakan itu. Adapun para wanita yang mereka memasuki surga, mereka melewati tetesan air mata, air ketuban yang pecah, perihnya dia ketika menyusui, mengkristal, menjadikan dia wanita dunia yang memasuki surga, pemimpin para bidadari yang Allah berikan kepada setiap keluarga. Nah, itu yang kita jumpai, itu nomor 16. Nomor 17, nah, setelah membahas tentang masalah syahwat, setelah membahas tentang masalah hubungan intim mereka, kemudian yang nomor 17, yaitu adalah sifat kuda-kuda penduduk surga dan tunggangan mereka. Nah, tentunya, kenapa kok disebutkan kuda dulu? Tentunya, kuda ini memiliki sebuah keistimewaan. Allah itu membebankan kepada kuda kewajiban yang Allah tidak bebankan kepada hewan-hewan yang lain. Salah satu di antara jasa besarnya kuda ketika Allah menciptakan, kuda itu ketika tertambat pada jalan perjuangan maka mengalirkan keberkahan. Makanya sampai Allah berikan pujian Allah kepada kuda, wal adiyati dabha, yaitu kuda-kuda perang yang gesit melesat maju ke medan peperangan, ya. Ini menunjukkan bahwasanya kuda itu memiliki keistimewaan yang besar, ya. Dan kuda itu selalu terdepan di dalam front perjuangan untuk menegakkan kalimat Allah. Makanya kalau ada laki-laki di dalam Islam, kok dia tidak mau berjuang maju dan merengsek ke front terdepan untuk memperjuangkan kalimat Allah, ya berarti penciptaannya lebih rendah kualitasnya daripada kuda. Karena kuda itu kalau dimiliki sama orang solih, kuda itu dipakai untuk membantu dia memperjuangkan agama Allah supaya semerbak wanginya agama Allah itu seantero penjuru dunia. Nah, itulah kuda. Makanya kuda itu memiliki keistimewaan. Makanya Rasulullah SAW sampai menyebutkan di banyak sekali hadis bahwasanya sesungguhnya sesungguhnya barokah itu terdapat di ubun-ubun kuda. Yang mana ketika kita memilikinya, merawatnya dengan niatan merawat kuda itu supaya nanti membantu kita untuk menegakkan agama Allah, maka pada saat itulah kita akan mendapatkan keberkahan. Makanya salah satu jenis olahraga yang berpahala karena masuk pada kategori olahraga sunnah itu apa? 3, yaitu adalah berkuda, memanah, dan berenang. Dan kuda itu memiliki keistimewaan yang besar. Ya, makanya sebenarnya hewan yang Allah ciptakan itu jenisnya itu ratusan ribu bahkan jutaan. Tapi di antara jutaan hewan yang Allah ciptakan pada kehidupan manusia, ternyata yang menempati pujian-pujian Allah itu kuda, onta, semut, madu.
semut kok madu, kemudian lebah, lalu kemudian beberapa hewan yang lainnya. Di mana kuda itu salah satu di antara hewan yang memiliki posisi dan kedudukan yang besar di sisi Allah. Makanya ketika Rasulullah menyebutkan tentang masalah hewan, yang disebutkan pertama kali adalah tentang masalah kuda. Ya. Sekarang sifat kuda penduduk surga dan tunggangan mereka. Nah, poin yang ke-17 kalau kita lihat, poin ini sekaligus menjawab tentang pertanyaan. Karena banyak sekali keluarga-keluarga yang memiliki hewan peliharaan itu suka sekali bertanya sama saya, Ustadz, nanti kalau saya di surga saya bisa bertemu dengan hewan peliharaan saya tidak? Ada yang suka dengan kucing, lalu kucingnya mati, tanya apakah dia nanti bisa ketemu lagi dengan kucingnya. Ada yang punya peliharaan kura-kura, marmut, apapun peliharaan kita, apapun binatang yang kita miliki, maka sesungguhnya di situ kita harus paham bahwasanya ada beberapa hewan yang kembali dihidupkan oleh Allah sesuai dengan kehendak yang Allah berikan. Nah, kita baca dulu hadisnya. Wa an Sulaiman bin Buraidah. Saya langsung bacakan terjemahnya. Ana rajulan sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, hal fil jannati min khailin?" Dari Sulaiman bin Buraidah dari ayahnya, ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apakah di dalam surga itu ada kuda?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Ya, sesungguhnya kalau kamu dimasukkan oleh Allah ke surga, maka Allah akan menunggangkan kamu dengan seekor kuda yang tercipta dari permata merah yang terbang membawamu ke dalam surga kemanapun kamu pergi. Melainkan itu pasti terjadi." Buraidah lalu kemudian berkata, ada laki-laki kemudian kembali bertanya, "Ya Rasulullah, apakah di surga ada unta?" Maka Rasulullah menjawab, bahwasanya di surga itu ada unta yang bisa membawamu kemanapun tempat yang kamu sukai di dalam surga. Lalu kemudian ada orang yang kemudian bertanya kembali, "Ya Rasulullah, apakah di surga itu kemudian ada unta apa? Ada ini unta?" Maka Rasulullah menjawab yang sama. Kemudian Rasulullah SAW ditanya kembali. Maka pada saat itulah Rasulullah SAW langsung mengatakan, "In yudkhilkallahul jannah yakun laka fiha mashtahat nafsuka waladat ainuka." Maka ketika orang itu bertanya tentang kuda, dia bertanya tentang unta, maka Rasulullah SAW lalu menjawab, "Yudkhilkallahul jannah." Kalau Allah itu memasukkan kamu ke surga, yakun laka fiha, kamu akan mendapatkan di dalamnya mashtahat nafsuka waladat ainuka. Apapun yang kamu inginkan, apapun yang kamu mau, maka akan Allah hadirkan. Dari jawaban ini, disitulah kita akhirnya paham Rasulullah itu mewakili jawaban dengan dua hewan, yaitu adalah kuda dan unta. Tapi bukan berarti bahwasanya di surga cuma ada dua binatang ini. Pada dasarnya ada binatang-binatang yang Allah akan berikan. Karena salah satu di antara fasilitas orang ketika mereka di surga itu, fasilitas di surga itu apa? Kullu mashtahat nafsuka waladat ainuka. Apapun yang ada, yang kamu inginkan, apapun yang kamu ingin peroleh, apapun yang kamu ingin dapatkan, itu kamu silahkan, kamu akan mendapatkan di surga. Maka jawaban ini bisa mewakili dari sebuah pertanyaan yang membutuhkan jawaban. Nanti apakah kucing ada nggak Ustadz? Apakah hewan, saya punya burung, apakah ada atau tidak? Kalau kita melihat jawaban yang diberikan oleh Rasulullah, jawabannya simpel dan sederhana. Mashtahat nafsuka waladat ainuka. Apapun yang kamu mau, kamu dapat. Ya, tentunya hewan-hewan yang sifatnya memang sesuai dengan keindahan surga. Artinya, insya Allah semua hewan-hewan itu ada. Maka disitulah akhirnya kita paham ada hewan-hewan yang kembali dihidupkan oleh Allah. Cuma penciptaannya tentunya tidak sama dengan proses penciptaan hewan-hewan itu ketika di dunia. Kalau proses penciptaan hewan-hewan itu ketika di dunia, mereka itu diciptakan dari mungkin daging. Kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Rasulullah di sini, yaitu dibuat yakutatin hamraun. Yakutah itu permata, hamra itu merah. Berarti rata-rata hewan nanti diciptakan dalam bentuk yang seindah-indahnya, yaitu sebagaimana permata kemerah-merahan tapi hidup. Permata tapi hidup, Masya Allah ya. Kita kalau sudah melihat permata merah, yakutah, hamroh, itu kan salah satu
jenis permata yang paling mahal. Saking indahnya, sinarnya berkilau luar biasa. Lah itu dijadikan hidup dalam bentuk kuda. Itu dijadikan hidup dalam bentuk unta. Itu dijadikan hidup dalam bentuk berbagai macam hewan. Dan itu menjelaskan kepada kita bahwasanya ada beberapa hewan yang mereka itu nanti dihidupkan kembali oleh Allah. Apakah semuanya Ustadz? Ataukah kemudian lebih sedikit? Ataukah lebih banyak? Hanya Allah yang mengerti. Kalau sudah perkara-perkara yang detail, kecil-kecil gitu, dan tidak ada penjelasannya, jawaban paling selamat bagi orang yang beriman di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, hanya Allah yang tahu. Semut-semut nanti ada atau tidak Ustadz? Corona nanti ada atau tidak? Hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang mengerti. Tapi disitulah kita akhirnya paham bahwasanya hewan-hewan itu ada yang dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca lagi hadisnya selanjutnya. Nabi Ayyub qala atan Nabi sallallahu alaihi wasallam Arabiyun faqala ya Rasulullah inni uhibbul khayla fi afil jannati khailun. Maka kemudian ada seseorang yang datang kepada Rasulullah dari sahabat Abu Ayyub. Ada seorang Arab Badui. Sesungguhnya saya itu senang sama kuda ya Rasulullah. Apakah di dalam surga itu ada kuda? Maka Rasulullah menjawab, yaitu adalah in udkhiltal jannata utita bi farasim min yakutatin lahu janahani fahumilta alaihi summa tarabika haisu syi'ta. Maka langsung dijawab, apabila kamu telah dimasukkan ke dalam surga, maka kamu akan diberikan seekor kuda yang tercipta dari permata yang memiliki dua sayap. Kamu akan dinaikkan di atasnya lalu terbang bersamamu kemanapun kamu suka. Nah, itulah yang kemudian kita akan mendapatkan. Jadi salah satu di antara hal yang kita peroleh, salah satu hal yang kita dapatkan dari penjelasan hadis ini, yaitu menjelaskan kepada kita bahwasanya sifat dari binatang-binatang itu ada yang dihidupkan kembali oleh Allah. Detailnya apa saja yang dihidupkan oleh Allah dari binatang-binatang itu hanya Allah yang tahu. Tapi pada poin ini kita akhirnya paham penciptaan binatang itu berbeda dengan penciptaan binatang ketika di dunia. Penciptaan binatang di dunia dari daging, kotoran yang terbungkus dalam satu bentuk yang bernama binatang. Tapi kalau di akhirat, maka sesungguhnya di akhirat itu nanti setiap hewan itu diciptakan dari yakutah hamraun, yaitu adalah permata merah yang dibuat oleh Allah berdetak dan dia hidup. Lalu kemudian akhirnya menjadi salah satu tunggangan penduduk surga. Ya. Nah itu ada. Jadi kalau ada kuda punya sayap gitu, yang sering kita baca dan sering kita lihat di dunia imajinasi anak-anak itu sebenarnya mungkin membaca hadis ini. Tapi itu hanya ada di surga. Ya, hanya ada di surga. Makanya ini termasuk salah satu kenikmatan surga yang besar yang semoga kita termasuk penduduk di dalamnya. Sekarang kita buka halaman 37. Setelah kita membahas tentang berbagai macam hal yang berkaitan tentang surga, pernik-perniknya, dan segala macam yang berkaitan tentang surga, sebelum kita membahas tentang apa saja yang bisa menjadi langkah kita menuju kepada surga yang Allah ciptakan dan Allah sediakan untuk kita, maka kita membahas di sini ketetapan bahwasanya penghuni surga nanti akan melihat Allah dan itu merupakan kenikmatan yang paling afdal di surga. Artinya, kenikmatan paling tinggi di surga itu bukan terletak kepada kita ketika bersama dengan para bidadari. Bukan itu. Kenikmatan surga itu bukan ketika engkau punya rumah di surga yang Allah sediakan dari mutiara dan permata. Bukan itu. Kenikmatan surga itu ketika kamu mendapati istrimu selalu dijadikan gadis dan selalu perawan. Bukan itu. Surga itu semuanya kenikmatan. Tapi di antara puncak kenikmatan ketika manusia itu nanti di surga, yaitu adalah ketika mereka akan bertemu dengan Allah secara langsung. Wujuhu yawma idzin nadirah ila rabbiha nadhirah. Wajah mereka berseri-seri ketika mereka itu melihat langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua kenikmatan surga dari bidadari, kuda yang bisa terbang yang membawa kita kemanapun yang kita mau, kenikmatan mendapatkan rumah dari permata,
syahwat yang dijadikan 100 kali lipat, semua itu kenikmatan tanpa batas. Tapi puncaknya dari semua kenikmatan itu, yaitu adalah ketika seorang manusia nanti melihat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita baca di dalam surat Hud, surat Yunus, ya. Di dalam surat Yunus ayat yang ke-26, Allah berfirman, lilladzi ahsanu al-husna wa ziyadah. Maka Allah menyampaikan pada surat Yunus 26, bagi mereka yang ahsanu, dia berbuat baik, maka dia mendapatkan husna. Husna itu surga. Wa ziyadah, dan tambahan. Ziyadah itu dari kata zada yazidu. Dia mendapatkan tambahan. Tambahannya apa? Kan sudah ada surga. Emang ada tambahan lagi dari surga? Ada. Ziyadahnya apa? Kamu bukan hanya mendapatkan surga, tapi kamu mendapatkan tambahan, di mana tambahan itu lebih besar daripada surga, yaitu melihat wajahnya Allah secara langsung. Makanya di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, para ulama menyampaikan ketetapan bahwasanya kelak setiap penduduk surga ketika mereka berada di antara bilik-biliknya surga dan kamar-kamarnya surga yang indah tiada tara, puncaknya bukan terletak pada rumahnya, puncaknya bukan terletak pada pakaiannya, puncaknya bukan terletak pada dipannya, tapi puncak dari kenikmatan surga itu bertemu dengan wajahnya Allah. Maka kenikmatan melihat wajahnya Allah itu luar biasa, sampai-sampai membuat tawar nikmat-nikmat yang lainnya kalau sudah berhadapan dengan wajahnya Allah. Makanya ada sebuah hadis Rasulullah SAW, ketika para penduduk surga sedang menikmati apa yang Allah janjikan bagi mereka ketika di surga, tiba-tiba muncul dari atas surga itu sebuah cahaya yang begitu indah, yang sampai mengenai kepada para penduduk surga, sampai saking indahnya para penduduk surga berhenti sejenak dari semua aktivitas dan kesibukan mereka ketika sedang melampiaskan apa yang menjadi janjinya Allah. Mereka melihat dan mendoakan kepala mereka ke atas, dan mereka mendapati Allah itu ada di atas kepala mereka. Sebagaimana kita melihat bulan, sebagaimana kita melihat matahari tanpa batas, tanpa berdesak-desakan. Karena nanti kita melihat Allah itu tanpa berdesak-desakan dari tempat kita masing-masing. Kita kemudian melihat sesuatu yang sangat indah betul. Dan ketika melihat itu, Allah menyampaikan salam. Assalamualaikum ya ahlal jannah. Assalamualaikum wahai penduduk surga. Penduduk surga itu saking nikmatnya gitu, mereka melihat Allah terus. Fala yaltafitu ila syai'in minan na'imi madamu yang turuna ilaihi. Mereka tidak berkedip, mereka tidak menoleh ke kanan, mereka tidak menoleh ke kiri. Saking indahnya mereka ketika bertatap wajahnya Allah secara langsung. Nah, disitulah kita akhirnya menjumpai nikmat yang ditawarkan dari wajahnya Allah itu dahsyat. Dahsyatnya itu sampai kemudian orang itu melupakan sejenak dari berbagai macam fasilitas surga itu untuk melihat wajahnya Allah. Karena itulah puncak dari kenikmatan tertinggi ketika kita di surga. Puncaknya bukan ketika engkau bersama bidadari. Puncaknya engkau, wahai para perempuan yang berada di surga, bukanlah ketika kamu itu berada, bukanlah ketika kamu mendapatkan rumah, tapi puncaknya dirimu ketika engkau berada di surga itu adalah ketika engkau berada di surga melihat wajahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada salah satu doanya Nabi yang sangat indah untuk menyampaikan tentang tema ini, yaitu melihat wajahnya Allah. Nabi berdoa, Allahumma inni as'aluka laddatan nadhari ila wajhika wasyauqa ila liqa'ika. Nah, ini harus hafal nih. Kalau ingin bertemu dengan wajahnya Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu laddatan nadhari, nikmat pandangan ketika melihat wajahmu. Wasyauqa ila liqa'ika, dan kami diberikan hati yang tidak pernah pupus rasa kangennya untuk selalu ingin bertemu dengan engkau. Makanya ini termasuk doa yang harusnya kita ucapkan. Allahumma inni as'aluka laddatan nadhari ila wajhika wasyauqa ila liqa'ika. Ya Allah, aku memohon kepadamu nikmat pandangan kami ketika melihat wajahmu, dan aku memohon kepadamu ya Allah supaya betul-betul kami diberikan rasa rindu yang tidak pernah pupus untuk bertemu denganmu. Orang yang mereka itu selalu diberikan rasa kangen sama Allah, dia akan memperbaiki hidupnya. Siapapun yang diberikan oleh Allah rasa kangen pada hatinya untuk bertemu dengan Allah,
Dia akan meningkatkan frekuensi ketaatannya. Dan itulah yang menjadikan seseorang itu membayangkan nikmat tertinggi dari surga itu bertemu dengan wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kalau kita boleh ambil analogi sederhana, kalaulah kita sering kagum kepada ketampanan, kecantikan seseorang manusia, sampai kadang-kadang kecantikannya, ketampanannya membuat kita tertegun beberapa menit saking begitu cantiknya orang tersebut. Padahal itu baru ciptaannya Allah. Belum Allah sejatinya yang menciptakan semua keindahan ini. Kita kalau pergi ke Labuan Bajo, kita pergi ke Irian atau ke Papua, kita pergi ke Flores, kita pergi ke Lombok, Hawaii, tempat-tempat yang indah. Saking indahnya meninggalkan bekas di dada sampai kita berkeinginan untuk balik lagi. Kalau kita pernah merasakan indahnya pandangan kita ngelihat Ka'bah dari kejauhan sebelum masuk ke kota Mekah, indahnya menara-menara Masjid Madinah ketika sebelum masuk ke kota Madinah, membuat hati tentrem ketika melihat itu baru ciptaannya Allah. Belum sejatinya Allah yang menciptakan semua keindahan itu. Dan itulah nikmat tertinggi. Nabi aja minta supaya bertemu dengan wajahnya Allah. Makanya siapa yang mampu nanti melihat wajahnya Allah? Orang yang mereka itu terus menghadirkan wajahnya Allah menjadi tujuan. Orang yang setia berkata tidak ada yang dia ingat kecuali mendapatkan wajahnya Allah dan ridhanya Allah, itulah yang akan mendapatkan porsi besar kemungkinan untuk bertemu dengan Allah dan wajahnya. Siapapun orang yang di dalam perkataannya, perbuatannya tidak ada yang dia inginkan kecuali wajahnya Allah, itulah yang akan bertemu dengan Allah dan wajahnya. Makanya maaf ya, wajahnya Allah tidak boleh diganti dengan wajahnya finansial dan material. Karena siapa banyak manusia itu yang mengganti ridhonya Allah, wajahnya Allah itu dengan material dan finansial. Kalau ada orang yang kemudian mereka mengganti dengan pujian manusia, dia cari, dia uber, maka dia melupakan wajahnya Allah yang harusnya paling patut untuk diperjuangkan. Maka kita ingat pujian manusia tidak akan pernah membuat kita bahagia. Dan kita harus ingat, kalaulah kita ingat betapa cepatnya kita dilupakan manusia setelah kematian kita, kita tidak akan pernah mati-matian untuk ngejar wajahnya manusia dan ridhanya manusia. Makanya itulah yang menjadikan seseorang itu, kalau ingin diberikan kesempatan untuk melihat wajahnya Allah, karena puncak kenikmatan tertinggi dari surga itu terletak bukan pada bidadarinya, tapi terletak pada wajahnya Allah, yang Allah nanti perlihatkan kepada setiap orang yang berada di surga. Pastikan perkataan kita tidak keluar kecuali untuk mencari wajahnya Allah, dan pastikan perbuatan kita lakukan bukan untuk dunia, bukan untuk materi, tapi semata-mata untuk mencari wajahnya Allah pada kehidupan. Makanya inilah yang menjadikan orang itu dikuatkan oleh Allah. Orang yang selalu berkeinginan untuk melihat wajahnya Allah, setiap mengingat wajahnya Allah itu memberikan kekuatan. Mengingat surga itu kekuatan. Mengingat dunia itu kelemahan dan kerapuhan. Coba kalau kita ngelihat dunia belum dapat, lelah, rapuh kita seketika. Ngelihat rumah bagus membandingkan rumah kita, rapuh, lemah kita seketika. Melihat orang punya mobil ini, lalu kita membandingkan dengan mobil kita, rapuh dan lemah kita karena merasa tabungan kita terlalu jauh untuk mendapatkan itu. Tapi beda kalau kita itu mengingat Allah dan menginginkan surga. Orang kalau menginginkan surga itu pasti memberikan kekuatan. Dai yang ingat surga tidak peduli dengan celaan. Suami yang ingat surga, dia tidak peduli walaupun dia itu yang harus mengalah. Seorang istri yang ingat surga dan 8 pintu surga, dia tidak akan pernah merasa rendah ketika dia mengemis di depan suaminya karena tahu di balik ridho suaminya itu ada surga. Mengingat surga dan wajahnya Allah itu memberikan kekuatan menapak pada jalan menuju kepada apa yang kita mimpikan, yaitu adalah wajahnya Allah. Saya itu jujur ya, sepekan ini tuh lagi suka ngelihat tayangan Mount Everest di YouTube. Saya tuh bayangkan ada orang saking pengen ke puncak untuk melihat pemandangan puncak yang disebut dengan atapnya dunia, rooftopnya dunia. Sampai perjalanan itu mendaki puncak Everest itu sampai 1 bulan. Tentunya biaya tidak sedikit. Kesulitan yang didapatkan, kesukaran, belum lagi jatah oksigen dan udara yang sangat menipis ketika di atas.
Tapi hanya ingin supaya dia itu meneguhkan dirinya itu mampu di Mount Everest dan melihat pemandangan. Hanya untuk melihat itu mereka melakukan apa saja. Bukankah orang yang beriman adalah orang yang paling layak melakukan apa saja untuk bertemu dengan wajahnya Allah? Pencipta dari semua keindahan yang ada di atas muka bumi ini, yang menciptakannya adalah Allah. Pernah kagum sama seorang wanita karena kecantikannya? Itu baru makhluknya. Pernah kagum dengan laki-laki karena ketampanannya, kebersihannya, wanginya? Itu baru makhluknya Allah. Pernah kagum dengan Labuan Bajo? Pernah kagum dengan Puncak? Pernah kagum dengan tempat-tempat tempat-tempat eksotik di atas muka bumi ini yang menawarkan perjalanan wisata yang luar biasa? Itu baru ciptaannya Allah. Belum sejatinya ketika nanti betul-betul bertemu dengan wajahnya Allah. Makanya moga-moga kita termasuk orang yang apabila ngaji, yang kita bayangkan wajahnya Allah. Kita dakwah, yang kita bayangkan wajah dan ridhanya Allah. Karena orang yang selalu menghadirkan wajahnya Allah menjadi motivasi, maka Allah yang akan memberikan nikmat kepadanya untuk bertemu dengan wajahnya Allah. Nikmatnya surga itu kalah dengan nikmat melihat wajahnya Allah. Lilladzi ahsanul husna wa ziyadah. Orang yang berbuat baik, dia mendapatkan surga dan tambahan. Tambahan itulah yang luar biasa. Nah, itulah kemudian sifat kita yang berikutnya. Sekarang kemudian kita akan mulai memasuki poin-poin di antara 175 jalan ke surga itu apa saja. Masya Allah. Akhirnya kita baru memasuki poin-poin tersebut dan luar biasa ini poin-poinnya masih banyak. Dan kita baru selesai mukadimahnya. Nah, baru kita mulai memasuki kepada pembahasan intinya kepada kitab. Halaman 39 baru pembahasan kepada kitabnya. Nah, apa-apa insya Allah pelan-pelan karena mengaji itu tema besarnya itu istiqomah. Ya, dan itulah yang kita ingin raih pada kehidupan setiap taklim kitab kita. Semoga Allah memberikan kebaikan insya Allah. Pastikan kajian ini semuanya memiliki buku dan memiliki kitabnya. Semoga Allah memberikan keberkahan untuk kita semuanya. Ini yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Saya serahkan kembali kepada pembawa acara Mas Abu Rakila.